Pendidikan karakter merupakan jawaban dari tantangan global dalam mempersiapkan putra-putri kita di era modern ini. Madrasah Sakinah Bandung Barat adalah madrasah terbaik yang menerapkan konsep pendidikan karakter berbasis SATM, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatona, dengan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas lengkap dan memadai, berprestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Merupakan pilihan tepat bagi pendidikan putra-putri kita menjadi santri jenius generasi insan unggul Sakinah. Tunggu apa lagi? Daftarkan segera putra-putri Anda sebagai santri baru Madrasah Sakinah di RA MI MTS MA, tahfidz anak usia dini, sahabat Quran atau Tausaku, serta sekolah pendidikan khusus atau SLB. Info lebih lanjut, klik ppdb.madrasahasakinah.sch.id atau WhatsApp di nomor 0852 8222 8223. Madrasah Sakinah membangun generasi insan unggul Sakinah berkarakter SATM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil awal qabla kulil awal wal akhiru ba'da kulil akhir huwal zahir wal batin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalaqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul azim. Ayuhas syarafa'il mahbubah, ikhwani fillah rahimakumullah. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, memberikan kita rezeki yang sangat luar biasa yang Allah senantiasa selalu berikan kepada kita. Kewajiban kita sebagai umat muslim, kewajiban kita sebagai umat yang beriman kepada Allah, hendaklah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Janji Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian semua bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu semua, la azidannakum, niscaya akan aku tambahkan. Wala in kafartum, dan seandainya kalian semua kufur atas nikmat yang telah Allah berikan, seandainya kalian lupa tidak pernah bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ikhwani fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam jajaran orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, sehingga Allah tambahkan kenikmatan kepada kita semua. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam, habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki bulan yang begitu agung, bulan yang begitu mulia, bulan yang dimana orang-orang mukmin menantikan kedatangannya bulan ini, yaitu syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Syahrus Siyam, bulan dimana orang-orang menahan lapar, bulan dimana orang-orang menahan haus, bulan dimana orang-orang menahan hawa nafsu, dimana orang-orang satu tujuan, satu misi, la'allakum tattaqun, agar kita semua termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Tentulah setiap manusia punya misi. Tentulah manusia punya tujuan hidup. Lantas pertanyaannya, apa misi kita di dunia ini? Apa tujuan hidup kita di dunia ini?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ayatnya sudah masyhur, sudah terkenal, sudah hafal kita semua dengan ayat tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia illa kecuali liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk beribadah, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mana yang harus kita lakukan? Ikhwani fillah rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang begitu mulia, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, al jannatu mushtaqatun ila arba'atin. Surga merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang selalu istiqomah, komitmen, konsisten membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua wahafizil lisan, dan orang yang selalu menjaga lisannya, selalu menjaga lisannya dari perbuatan yang negatif, dari kata-kata yang kotor, dari kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga wasoimina Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan ini. Dan yang keempat yang dirindukan oleh surga ialah wamut'imul ji'am, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Artinya di sini adalah orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka. Ikhwani fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Hendaklah kita punya misi. Yang pertama ialah tujuan hidup kita untuk beribadah. Ada 2 kategori ibadah yang harus kita laksanakan. Yang pertama ialah ibadah mahdhah, ibadah yang langsung kepada Allah. Ritual kita langsung kepada Allah, spiritual kita langsung kepada Allah. Yaitu salah satunya ialah sholat, saum, zakat, dan lain sebagainya. Interaksi komunikasi kita dengan Allah, tidak ada batasan di dalam sholat, karena sholat merupakan ad-du'a. Sholat merupakan doa yang kita panjatkan. Kita lihat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah na'budu, kita semua menyembah, kami semua menyembah, kami semua beribadah, kami semua mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Kalau ingin ditolong oleh Allah, ibadah, niscaya Allah akan menolong kita. Kalau kita hidup tanpa ibadah, hidup tanpa mengamalkan ibadah kepada Allah, Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada kita. Lantas yang kedua, ada namanya ibadah muamalah. Ada yang namanya ibadah hablum minan nas. Ibadah berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada manusia. Itu merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Banyak orang yang tahajudnya rajin, banyak orang yang puasanya rajin, banyak orang yang qiraah Qur'annya rajin, tapi dia tidak baik ke tetangga, tidak baik kepada keluarga, tidak baik kepada sahabat, tidak baik kepada rekan kerja. Jangan harap orang itu bisa sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Jangan harap orang itu bisa bahagia di dunia, apalagi bahagia di akhirat. Karena apa? Misi kita adalah berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada sesama. Begitupun kita semua dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu berbuat baik kepada makhluk yang ada di dunia ini. Sebab apa? Para hadirin rahimakumullah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak diragukan lagi mungkin ya. Istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam qiraah Quran, istiqomah dalam sedekah setiap hari, ataupun nanti diakhiri dengan zakat fitrah, yang mana zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan harta kita.
Namun jangan lupa, kita harus selalu tersenyum, selalu bisa membahagiakan orang lain. Karena kunci kebahagiaan ialah bisa membahagiakan orang lain dengan apa yang kita punya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Bulan yang begitu agung, bulan yang begitu dinanti-nanti oleh jutaan mukmin. Allah menyeru dalam Al-Quran, diawali dengan ayat ya ayyuhallazina amanu. Ini ayat khusus, tidak sembarang Allah menyeru kepada manusia, karena ini seruan Allah kepada khusus orang-orang yang amanu, yang beriman kepada Allah. Sehingga Allah menyeru dan memerintahkan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dan ingat, bukan ya ayuhan nas, karena tidak semua manusia diwajibkan Allah untuk berpuasa. Karena kewajiban puasa ialah khusus untuk orang-orang yang beriman. Lantas apa perintah Allah? Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atasmu sekalian, kata Allah, asyam, untuk menjalankan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan umat-umat sebelum kalian semua, la'allakum tattaqun, tujuannya adalah agar kamu semua bertakwa. Mahiyat takwa, apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau kita puasa, kita telah melaksanakan perintah Allah. Kalau kita tidak saum, berarti kita telah melanggar perintah Allah. Dan ingat, begitu banyak kebahagiaan orang-orang yang sedang berpuasa. Farhatani indallahi ta'ala, ada dua kebahagiaan di sisi Allah bagi orang yang berpuasa. Yang pertama indal futur, ketika dia berbuka. Dan yang kedua indal liqa'illahi ta'ala, yang kedua ketika dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh senyuman, dengan penuh kebahagiaan. Karena proses yang dia jalani ketika di dunia selalu menjalankan perintah Allah dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Ikhwani fillah rahimakumullah. Marilah kita sama-sama menjalankan ibadah spiritual kita di bulan Ramadan. Kalaupun di bulan-bulan yang lain kita begitu telatnya untuk menjalankan ibadah, mari di sini kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Qiraah Quran yang selalu kita bacakan, mari kita tambah. Mari kita tadarus. Mari kita renungi apa isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Karena kita seyogianya atau kita diharuskan untuk bisa mentadabburi Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ada yang bertanya, dan ini mungkin pertanyaannya yang sangat luar biasa, pertanyaan tingkat tinggi kalau menurut saya. Apa itu sholat khusyuk? Dan saya jawabannya sangat sederhana. Sholat khusyuk adalah di mana orang tersebut di luar sholat bisa mengaplikasikan Islam dengan sekafah. Itulah sholat khusyuk. Orang yang rajin sholat, bacaannya bagus, makharijul hurufnya bagus, tapi di luar sholat, ya'maluna, apa yang mereka kerjakan? Nah itu intinya. Kalau kita sholat tapi perilaku kita masih jahat kepada orang lain, kita rajin sholat tapi kita selalu menyinggung perasaan orang lain, kita selalu sholat tapi kita selalu mengecewakan orang lain, berarti kamu sholatnya belum khusyuk. Berarti kita sholatnya belum khusyuk. Karena sholat khusyuk adalah sholat bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mana sholat diaplikasikan? Ikhwani fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan di bulan yang sangat mulia ini kita bisa menambah ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menambah semangat kita kepada Allah. Karena Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan.
untuk batin kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah ini dengan begitu sempurna, dengan begitu ikhlas, sehingga kita termasuk ke dalam jajaran la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga kita nanti kelak di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh pengharapan agar kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebab level yang paling tinggi ialah bagaimana caranya kita diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap apa yang kita kerjakan, semuanya ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma hassil maqasidana birizaka. Allahumma hassil maqasidana biiznika. Allahumma hassil maqasidana bifadlika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.